Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Dewan juri yang terhormat, serta Civitas Akademika yang saya hormati, tidak lupa pula tim pro yang sangat luar biasa. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Andi Anissa sebagai tim oposisi dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara. Baiklah, langsung saja saya menyampaikan argumentasi dalam hal poin-poin yang telah di-highlight oleh tim pro. Yang pertama yaitu komersialisasi bidang pendidikan. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, penyelenggara pendidikan yang didirikan oleh pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan yang berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana keuangan secara mandiri untuk memajukan suatu pendidikan. Nirlaba sendiri diartikan sebagai organisasi non-profit dengan tujuan menarik perhatian publik untuk suatu tujuan yang tidak komersial tanpa adanya perhatian terhadap hal-hal yang mencari laba. Organisasi nirlaba bertujuan untuk mendukung kebijakan atau permasalahan penting yang sedang dialami oleh suatu negara tanpa menarik keuntungan dari pihak manapun. Dapat disimpulkan bahwasannya undang-undang sendiri menyatakan dalam dunia pendidikan, mahasiswa bukanlah pelanggan ataupun konsumen. Ketimpangan pendidikan sebagaimana yang telah disebutkan oleh tim pro itu memiliki banyak faktor yang mempengaruhi, seperti universitas itu dapat menjadi bagus apabila karena mahasiswanya, dosennya, kultur akademiknya, kurikulumnya, manajemen fasilitasnya, besarnya organisasi, dan dukungan dana. Baiklah, kita masuk ke poin kedua, yaitu memanfaatkan situasi ketika mahasiswa tidak diterima di perguruan tinggi negeri. Kami percaya bahwasannya ini bukan suatu ajang untuk mencari kesempatan. Universitas swasta juga berperan penting dalam memajukan pendidikan dan mencetak mahasiswa-mahasiswa berkualitas di masa yang akan datang. Sistem kelola keuangan swasta yang berdiri sendiri dan tidak ada bantuan dari pemerintah membuat tarif biaya yang lebih mahal. Berbeda dengan universitas negeri yang diberi anggaran oleh pemerintah untuk membangun fasilitas dan membayar gaji dosennya. Universitas swasta membutuhkan uang dari mahasiswa untuk membangun fasilitas dan juga membayar dosen yang mengajar. Kualitas tenaga pendidik sendiri tidak bisa dinilai secara subjektif bahwa guru besar telah dimonopoli oleh universitas swasta. Faktanya, lebih banyak guru besar yang mengajar di universitas negeri seperti UI dan UGM. Apabila universitas swasta menetapkan tarif yang tidak sesuai, maka kualitas dari segi tenaga pendidik dan fasilitas akan kalah dengan universitas negeri karena dana yang terbatas. Oleh sebab itu, apakah mahasiswa yang ditolak oleh universitas negeri ataupun universitas negeri favorit itu tidak berhak mendapatkan pendidikan yang pantas, yang sama ratanya dengan pendidikan swasta dalam universitas swasta? Oke, baik, kita lanjut ke poin ketiga, yaitu beberapa fasilitas hanya bisa digunakan dengan mahasiswa yang membayar lebih mahal. Fasilitas kampus yang telah disediakan sudah dibagi porsinya untuk penggunaannya sesuai fakultas dalam universitas itu sendiri. Hal ini dikarenakan agar tidak terjadi bentrok penggunaan fasilitas tersebut dan dapat digunakan secara maksimal sesuai dengan kegunaannya. Sebagai contoh yang disebutkan oleh tim pro tadi, yaitu lab laboratorium, jika semua mahasiswa bisa menggunakannya, ini fungsinya itu untuk apa? Kita contohkan dengan mahasiswa sastra yang menggunakan lab praktikum. Itu tuh apa yang ia perbuat di sana? Kami percaya bahwasannya fasilitas yang telah dibuat itu telah dibagi sesuai porsinya. Khusus universitas swasta, pengadaan alat untuk fasilitas yang disebutkan juga membutuhkan biaya yang besar. Karena orientasi dana yang mandiri, otomatis universitas itu membutuhkan dana dari mahasiswa sebagai pengadaan dan pemeliharaan alat yang kemudian dapat digunakan oleh mahasiswa itu sendiri. Kita masuk ke poin keempat, yaitu fasilitas yang super mega dan lengkap seperti kolam renang, gym, teater, ruang audiovisual, dan lain-lain. Tim Pro menyatakan bahwa fasilitas ini lebih baik dananya diakulasikan sebagai untuk membangun pendanaan pendidikan. Fasilitas ini disediakan oleh universitas dengan tujuan untuk mengembangkan mahasiswanya. Jika seperti yang dikatakan tim pro, apakah mahasiswa di dalam universitas itu hanya dibatasi untuk belajar saja, tidak dapat mengembangkan dirinya sesuai minat dan bakat yang ia miliki? Fasilitas yang dipublikasikan ini bertujuan untuk menarik mahasiswa yang memiliki bakat ataupun minat tertentu di dalam suatu
bidang yang ia inginkan dan dapat mengembangkannya sekaligus dengan pembelajaran yang ia bisa dapatkan di universitas itu. Jadi menurut saya, eh, fasilitas yang dibangun super megah ini dimaksudkan bukan untuk menarik mahasiswa itu dan membayar mahal-mahal, tetapi sebagai bentuk fasilitas universitas untuk mahasiswanya biar dia bisa mengembangkan dirinya di dalam universitas itu lagi. Baiklah, mungkin itu saja. Terima kasih.